Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan berbagi kepada teman-teman semua tentang bagan RPLBK. Ini berdasarkan yang aku dapatkan dari Bapak cari sendiri dan diskusi dengan teman-teman PJ lain. Oke, sebelumnya RPLBK itu apa sih? RPLBK itu adalah suatu rancangan konselor bagaimana dia itu melakukan proses bimbingan dan konseling. Terus RPLBK ini sebenarnya dia itu bisa diwujudkan pada saat proses konseling dan evaluasi. Jadi bisa dibilang RPLBK ini dia itu bisa dibuat apa ya, pegangan buat konselor seperti itu. Dan sebelum kita mengerjakan RPLBK, lebih gampangnya dan tips triknya adalah kita menyusun bagan RPLBK terlebih dahulu. Oke, kita punya step-stepnya. Apa itu? Tarat. Yang pertama, pastikan primbon sudah benar. Wow, primbon apa itu? Tarat. Ini adalah primbon. Jadi primbon ini adalah bisa dikatakan dia itu harus dibawa kemana-mana. Harus apa ya? Seorang konselor harus memiliki primbon untuk melakukan proses treatmentnya itu bisa terarah. Nah, primbon ini adalah peta konsep masalah Miles and Haberman. Jadi dia itu ada 4 tahap yang udah kita kerjakan ya. Jadi teman-teman yang belum, sekiranya belum untuk mengerjakan Miles and Haberman sampai 4 tahap, maka segera diselesaikan karena ini sangat penting sekali untuk proses pengerjaan selanjutnya. Oke. Nah, mari kita kupas satu persatu. Jadi di sini aku mau kasih tahu kepada teman-teman semuanya, kita sepakat untuk melakukan penamaan agar lebih gampang aja ya. Nah, overthinking ini adalah dampak satu. Terus suuzon ini adalah sub satu dari dampak satu. Terus tidak memiliki teman dan sulit percaya orang lain adalah perintilan dari sub satu. Paham sampai sini? Oke, kita main-main lagi ya. Nah, kira-kira cemas ini ada di apa ya? Oh, ternyata cemas ini ada di sub 2 dari dampak satu. Dan minder penakut adalah perintilan dari sub 2 dampak satu. Oke, kita coba yang sebelah sini. Tidak akur dengan saudara adalah sub 1 dari dampak 3. Dampak 1, 2, 3. Oke, paham? Lalu suka mencari perhatian orang lain adalah sub 2 dari dampak 3. Serta suka melebih-lebihkan sesuatu terus dijauhi orang lain adalah perintilan dari sub 2 dampak 3. Seperti itu. Apabila terlalu cepat, teman-teman bisa mengulang dari review-review ini tadi ya. Oke, selanjutnya. Yang paling inti dan yang paling dasar dari pengerjaan bagan adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu pembagian bagannya. Nah, pembagian bagan ini ada apa saja? Ada inti masalah, terus ada treatmentnya apa, terus ada penamaan dari dampak beserta subnya, terus ada target, terus ada apa ini? Langkah spesifik treatment, terus dia itu ada langkah umum treatment dan media. Kita kupas satu persatu. Inti masalah dan treatment. Di sini konseli aku memiliki inti permasalahan yaitu perilaku asertif yang buruk. Dengan treatment yang aku ambil adalah latihan asertif. Oke. Terus perlu digarisbawahi sekali lagi ya, di sini video ini hanya menjelaskan tentang dampak satu dari sub satu. Jadi dampak-dampak lain dan sub lain mungkin teman-teman bisa mengerjakan sendiri begitu. Terus di sini dampak satu dari sub satu. Dampak satunya ada overthinking. Sub satunya di sini ada suuzon dengan perintilan-perintilan dampak berupa merasa kesepian dan sulit percaya orang lain. Di sini ada target. Target adalah sesuatu yang ditetapkan oleh konselor sebagai tolak ukur bagaimana dia itu dapat mengelola permasalahan konseling. Nah, ini permasalahannya. Jadi target ini digunakan untuk mengelola permasalahan suuzon dan overthinking. Nah, ini terutama. Kan dia satu cabang. Jadi harus satu cabang ya, teman-teman.
nggak boleh apa ya, kayak di lain cabang kayak di sini sub 2 itu nggak boleh. Jadi harus diselesaikan dulu dari dampak satu sub satunya beserta perintilannya ini. Terus dia itu baru dampak satu sub 2, baru dia nanti di sini dampak 2 sub satu. Nah, begitu seterusnya. Harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke, kita kembali lagi ke target. Nah, di sini aku mau ngasih tips dan trik buat teman-teman buat ngerjain. Ini menurut aku sendiri dan pemahamanku dan sudah dikoreksi oleh bapaknya sendiri bahwa aku konseli aku terutama memiliki permasalahan overthinking. Nah, dia ini memiliki cabang sub 1 yaitu suuzon. Nah, sekiranya apa sih target atau perlakuan apa yang bisa diukur dia itu dapat diolah overthinkingnya dan suuzonnya. Oh, ternyata di sini aku ambil target berpikir positif. Jadi nanti konseli aku targetkan dia itu dapat berpikir positif buat ngolah overthinkingnya yang memiliki dampak suuzon. Sampai sini paham? Seperti itu. Jadi usahakan target itu dia itu bisa menjangkau dampak satu sub satu agar mempermudah teman-teman dalam pengerjaannya. Seperti itu. Nah, ini aku bikin apa ya, konsepan seperti ini. Suuzon bisa dikatakan dia itu lawan katanya adalah berpikir positif. Suuzon itu kan kayak berpikir buruk ya tentang sesuatu. Maka di sini aku mengelolanya dengan berpikir positif. Nah, kebetulan aku dapat informasi bahwa target itu adalah sesuatu yang sekiranya konselor itu mampu. Jadi, target setiap konselor itu berbeda-beda, tergantung kemampuan masing-masing. Dan kemampuan aku adalah aku memakai berpikir positif ini bisa mengelola perilaku merasa kesepiannya dan sulit percaya orang lain, yaitu berani menyapa terlebih dahulu dan berani mengutarakan ketidaksetujuan jika dimintai pendapat. Nah, seperti itu. Simpelnya gini sih cara pikirku. Bapaknya juga bilang bahwa kita kalau mau menentukan target itu nggak usah mulu-mulu. Hal terkecil apa sih yang bisa dia lakukan untuk mengelola perilakunya gitu. Dan ternyata merasa kesepian ini kan gimana ya? Logika aku waktu itu tuh kayak dia itu nggak punya temen gitu, merasa nggak punya temen. Maka gimana sih mengelola pikiran-pikirannya itu, yaitu dengan cara aku arahkan dia buat berani menyapa terlebih dahulu, seperti itu. Lalu yang sulit percaya orang lain, aku nggak muluk-muluk sih, aku netapin standar yaitu dia itu seenggaknya berani mengutarakan ketidaksetujuan jika dimintai pendapat. Nah, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman di sini kurang paham tentang target, bisa didiskusikan dengan PJ masing-masing, seperti itu. Terus yang keempat, kita menentukan langkah spesifik treatment. Tapi sebelum itu, bakal aku jelasin gimana hubungannya langkah umum treatment dengan langkah spesifik. Jadi dia itu nggak bakal ada langkah spesifik sebelum kita mengetahui langkah umum treatment. Seperti itu. Terus bagian selanjutnya ada media. Dan kita bahas satu persatu. Oke. Oke, selanjutnya langkah umum. Jadi, aku menentukan langkah-langkah umum dari treatment latihan asertif ini adalah aku harus apa ya, baca-baca referensi tentang latihan asertif ini 3 sumber dulu gitu baru paham. Atau mungkin teman-teman lebih bagusnya bisa baca sampai berapa sumber gitu, bisa 6 sampai 7 gitu. Dan aku menemukan bahwa latihan asertif dari yang aku dapatkan itu ada dua, dia itu berupa modeling dan bermain peran gitu. Jadi teman-teman semuanya bisa menggunakan treatment seperti aku ya. Tetap dia itu acuan utamanya latihan asertif. Cuma nanti waktu pelaksanaannya bisalah dikombinasi sama yang lain-lain seperti modeling atau bermain peran karena ini aku konteksnya dalam pendekatan behavior seperti itu ya. Terus, gimana sih menentukan langkah spesifik? Nah, ternyata langkah umum dari latihan asertif dengan penerapan modeling ini ada lima tahapan. Yang pertama pengajaran, tanggapan, hingga
tugas rumah. Kita kupas dalam langkah spesifik pengajaran. Nah, langkah spesifik di sini adalah konselor diberi pengajaran tentang berpikir positif agar gitu. Paham sampai sini? Nah, jadi di dalam langkah spesifik itu harus memuat target. Nah, ini. Jadi kita nggak lagi nyantumin masalah, kita lebih problem solvingnya itu apa, seperti itu. Ini tadi kan targetnya adalah tarat. Berani menyapa terlebih dahulu dan berani mengutarakan ketidaksetujuan. Kita masukkan atau substitusikan ke dalam sini. Terus kita nanti masukkan ke sini, kita juga bisa masukkan ke sini, atau kita juga bisa masukkan ke sini. Jadi setiap langkah-langkah kita harus mencantumkan target. Ini sengaja nggak aku cantumin target biar nggak terlalu panjang ya. Intinya nanti ini bakal jadi satu kalimat yang intinya treatment dan target kita seperti ini. Oke, terus seperti itu. Yang kedua, tanggapan. Ini nanti terus ada kata-kata targetnya. Agar berani menyapa terlebih dahulu dan berani mengutarakan ketidaksetujuan. Nah, seperti itu. Terus di sini yang dimerah-merahin ini adalah media. Jadi bisa dikatakan bahwa media itu adalah jembatan bagaimana konselor itu menyampaikan treatmentnya atau alat bantu treatmentnya. Gampangannya seperti itu sih. Nah, di sini modeling aku menggunakan video. Video tersebut berisi berpikir positif. Ini yang aku merah-merahin adalah medianya. Terus selanjutnya ada pemberian tugas. Nah, tugas rumah ini konseli aku arahkan untuk mendengarkan podcast yang berisi materi berpikir positif. Nah, seperti itu. Oke, tarat. Nah, ternyata teman-teman, bagian tadi itu mempermudah kita untuk mengerjakan bab 2 bagian C deskripsi yang tugas teman-teman yang sebelum-sebelumnya itu ternyata. Nah, di sini sekali lagi aku review ya. Nah, di sini ada lima unsur ya, ada 5 tahapan dan 5 kalimat yang nantinya harus aku masukkan dalam paragraf-paragraf ini. Nah, seperti ini. Wow. Jadi sebenarnya sih apa ya, 11-12 lah gitu. Cobalah kita bahas satu persatu. Pertama, konseli diberi pengajaran tentang berpikir positif. Oke, sampai sini aja. Jadi yang di bab 2 bagian C itu hanya berisi garis besarnya aja. Yang spesifiknya ada di RPL BK itu sendiri. Sampai sini paham? Jadi nggak usah kita sertakan targetnya ini, nggak usah. Cukup kita tulis seperti ini aja, nggak usah spesifik karena spesifiknya itu ada di RPLBK. Terus yang bagian 2 ini ada yang konselor merespon tanggapan konseli terkait diskusi berpikir positif. Nah, kita pindahin persis sekali ya, persis sekali, tapi kita nggak usah nyantumin targetnya. Nah, seperti itu. Terus ketiga, modeling dengan menggunakan video. Keempat, penguatan dengan pujian setelah ia menarik hikmah. Terus yang kelima, konselor memberikan tugas rumah dengan mendengarkan podcast. Jadi bisa dibilang yang bagian C ini kata-katanya dan kalimatnya harus persis banget dengan langkah spesifik di RPLBK tanpa ada target. Sampai sini bisa dimengerti? Nah, seperti itu. Terus kita kembali lagi di bagian media. Jadi media itu sekali lagi adalah suatu jembatan bagaimana konselor itu dapat menyampaikan treatmentnya. Jadi bisa dikatakan bahwa media ini adalah alat bantu yang dia itu bisa mempermudah treatment kita. Di sini aku pakai video berisi berpikir positif dan podcast. Jadi sekali lagi teman-teman, penelitian kualitatif ini bisa dikatakan adalah suka-suka peneliti, suka-suka konselor, gimana dia itu bisa nge-mix match gimana masukin media, gimana dia masukin referensi tentang penerapan, dia itu mau pakai teknik, mau pakai modeling atau mau pakai bermain peran. Intinya dia itu dalam konteks yang satu, yaitu tentang dia itu mau pakai treatment apa, seperti itu. Pokoknya harus dalam konteks seperti ini.
latihan asertif. Itu sih yang aku dapat dari penjelasan Bapaknya beserta diskusi kemarin.